ketiga, semester 5 atau semester 7? Saya lupa. Semester 5, Pak. Ya, semester 5 ya. Oke, baik. Semester 5 ya. Posintro ya, semester 7 ya. Oke, baik. Jadi untuk kode presensi silakan saudara saya tampilkan di kolom chat. Silakan absen ya dari kode tersebut. Oke, baik. Kita mulai kelas Pintar pada pagi hari ini. Kemarin saudara sudah mempelajari terkait dengan apa itu maksudnya dari dinamika dan pengendalian proses ya. Jadi fungsinya itu apa ya? Jadi goalnya nanti adalah bagaimana saudara bisa mengendalikan sebuah proses ya, mengendalikan sebuah proses sesuai dengan set point ataupun sesuai dengan yang saudara inginkan. Ada dua problem di sini ya, ada dua problem ya yang terjadi di proses kontrol itu. Yang pertama adalah terkait dengan set point change ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan proses apabila set point dari proses tersebut kita rubah. Jadi kayak contohnya AC ya. Contohnya AC yang awalnya suhu 20 diganti suhu 16. Nah, itu bagaimana? Berapa lama itu AC itu mengoperasikan supaya suhu udara kurang di 16? Itu adalah set point change atau disebut sebagai servo problem ya, servo problem. Yang kedua adalah terkait dengan disturbance change ya. Disturbance change ini adalah bagaimana saudara bisa mempertahankan set point saudara walaupun ada banyak gangguan ya pada sistem kontrol tersebut. Contohnya adalah kalau AC tadi adalah bagaimana AC itu bisa mempertahankan set point-nya sebesar 20 derajat Celcius ya dalam kamar itu walaupun di luar itu hujan, walaupun di luar itu panas ya. Tiba-tiba pintu itu dibuka ya sehingga adanya panas yang masuk. Nah, itu bagaimana AC itu bisa mempertahankan dari gangguan-gangguan di sistemnya itu. Oke. Sehingga ada beberapa terminologi ya terkait dengan operasinya. Yang kedua adalah terkait dengan variabelnya ya. Ada 3 jenis ya, ada control variable, ada manipulated variable, sama disturbance variable. Ini suara saya cukup jelas ya? Jelas ya, oke. Yes, Pak. Oke, ya. Oke. Jadi sebenarnya kita sudah menjelaskan terkait dengan sistem kontrol yang ada di sekitar saudara ya. Macam-macam ya. Ada yang masak, ada yang yang normal ya, yang bin AC atau apa, ada yang kompor, ada yang masak, ada yang apa lagi ya lupa di sini. Ya itulah. Oke. Jadi saya review lagi. Jadi ada beberapa untuk menjelaskan konsepnya sudah tepat ya. Menjelaskan sistemnya sudah bagus deskripsinya. Cuma ternyata ada beberapa dari kalian yang aktif di penentuan dari control variable, manipulated variable, sama disturbance variable. Oke, ya. Jadi ada beberapa saja yang miss ya, yang agak menyimpang. Jadi saya tekankan kembali. Control variable itu adalah variabel yang akan kita kontrol, yang akan kita inginkan itu variabelnya adalah variabel kontrol. Contoh AC ya, paling gampang AC. AC itu kontrol variabel adalah temperatur dari ruang, ya. Temperatur dari ruang. Kemudian manipulated variable itu adalah apa yang bisa kita atur ya supaya kontrol variabel sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya jadi kalau di AC tadi adalah daya power. Jadi sebenarnya itu ke kompresornya itu menekan lebih kuat sehingga dia bisa lebih dingin ya. Tapi lebih ke daya ya. Daya yang masuk daya itu ya, listrik energi yang masuk diperbesar lebih dingin ya, itu adalah diatur dari situ dari dayanya arus listriknya yang masuk ke kompresornya ya, itu adalah manipulated variable.
Disturbance-nya apa? Disturbance-nya macam-macam. Ya. Apa yang kira-kira mengganggu dari sistem kerja AC dalam ruang tersebut bisa suhu luar, suhu lingkungan di luar. Ya. Semakin batas suhu lingkungan di luar, maka kemampuan performanya semakin harus diperbesar performanya. Atau ada pintunya buka sehingga ada panas yang lolos gitu ya. Bagus, itu adalah disturbance variable. Ya. Intinya adalah temperatur lingkungan, ya. Temperatur lingkungan yang kita ukur. Atau laju yang bergerak, ya, yang menyebabkan dia disturbance. Ya. Jadi itu adalah contoh. Jadi nanti silakan dibuat. Ada beberapa yang saudara masih tapi nggak masalah ya, namun juga masih saja. Oke, sampai tadi ada yang ingin ditanyakan dari konsep tersebut? Oke, kalau kemudian karena saudara punya ini ya, big questionnya adalah sekarang saudara sudah tahu kontrol variabelnya apa, manipulatif variabelnya apa. Sekarang bagaimana kita bisa menghubungkan kontrol variabel dan manipulatif variabel? Ya, kalau di asli bagaimana menghubungkan temperatur tuang ke daya? Itu bagaimana bersama matematiknya? Maka saudara butuh yang namanya dynamic model, ya, model matematika untuk bisa menghubungkan antara kontrol variabel dan manipulative variable. Oke, sudah apa ini chapter 2? Sudah apa ya? Punya ya? Aduh. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, ya. Jadi ini adalah chapter 2. Cuman kenapa Re diajar langsung chapter 3 ya? Kaplas ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Di lapas nanti metode bagaimana kita bisa mengolah ini ya. Oke. Jadi saya sedikit ya. Jadi model matematika. Apa itu model? Saya ingin tanya dari sekarang. Apa itu model? Apa itu model? Dia bisa bantu saya? Model. Kenapa kok namanya model? Ayo. Apa? Jawab aja ngawur. Tahunya. Model apa model? Di sini tahunya kalau oke, silakan Alvina. Contoh mungkin. Oke, contoh. Ada lagi? Skema yang digunakan untuk menggambarkan kejadian nyata. Oke. Skema. Ada lagi? Menggambarkan. Ada lagi? Bentuk proses, Pak. Ada lagi? Tidak? Replika, Pak. Apa? Mana? Bilang? Gimana? Replika. Replika. Oke. Replika. Oke. Oke. Ya. Replika bentuk proses skema yang contoh ya. Intinya adalah apakah dengan model ini benar-benar menggambarkan 100% realitas model tersebut.
Ya tadi jawabannya. Model bisa sebenarnya bisa tidak menggambarkan secara penuh gitu Pak. Makanya dibuat beberapa sehingga asumsi. tujuannya apa? Kalau kita harus dibuat adanya skema menggambarkan realitas, artinya replika. Ya, tujuannya apa model itu? Mempermudah visualisasi Pak. Memberikan apa? Gambaran ya. Gambaran dari apa yang ada di realitas. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah gambaran itu apa? Apakah gambaran yang bentuk dari penggambar? Apakah dalam bentuk replika? Ya. Gambaran di sini tuh macam-macam ya. Gambaran itu kan apa yang bisa ditangkap oleh indera manusia maupun yang bisa diproses oleh otak manusia. Itu gambarannya. Gambaran. Ya. Jadi gambaran itu macam-macam ya. Yang paling sering adalah kan masih maket replika ya. Gambaran, menjual gambaran di gambar gitu ya. Replika, maket ya, maket. Dan jangan lupa matematika itu juga merupakan gambar. Ya, matematika itu adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan apa yang asli di fisik itu dalam bentuk angka. Itu adalah matematika. Ya. Matematika itu adalah bagaimana kita bisa menggambarkan dan bahkan bisa mengkuantifikasi ya, menghitung jumlah dari apa yang ini adalah model. Sehingga model matematika itu adalah bagaimana kita bisa memproses membuat proses fisik yang ada di real ya, yang ada di real, yang kemudian bisa diterjemahkan dalam bentuk skema ya, dalam bentuk gambar ya, enak ya. Oke. Ke dalam bentuk model matematik. Persamaan matematika. Oke. Jadi intinya kayak gitu ya. Ini kayak gitu. Oke. Sekarang dalam program ini kita bisa memproses membuat dari proses fisik yang real ya. Pertama tahapannya adalah yang pertama kita perlu mengerti ya, understanding dulu. Understanding the process. Ya. Kalau saudara nggak ngerti ya nggak iso ya. Jadi benar-benar kalau saudara ya tuh. Ya, understanding minimal saudara tahu apa. Yang kedua adalah saudara kalau bisa deskripsikan dalam gambar. Ya, describe in figure. Ya. Jadi memang itulah kenapa kalau di beberapa klasik nanti sudah diminta untuk gambar dulu baru dikerjakan. Nah itu tujuannya adalah ini untuk membantu saudara mengerti prosesnya dan mendeskripsikan dengan gambar. Setelah itu nomor 3 adalah tuliskan variabelnya ya. Ya, tuliskan variabelnya di figur tersebut. Apakah itu flow rate, apakah itu temperatur, apakah itu konsentrasi. Nah, itu variabelnya itu dituliskan ya. Variabelnya apa saja ya. Yang ketiga adalah asumsi. Ya. Assumption ini penting. Kenapa pentingnya? Karena dia akan bisa mempersimpel dari persamaan matematik. Dan ini nanti asumsi ini adalah skill tersendiri ya. Ini namanya nanti diperlukan sense of engineering-nya. Karena kenapa? Tanpa asumsi, saudara akan dihasilkan persamaan yang kompleks ya. Persamaan yang kompleks. Tapi jelas tanpa asumsi mungkin saudara bisa menghasilkan persamaan yang kompleks tapi akurasinya tinggi. Tapi dengan banyak asumsi, terlalu banyak asumsi, saudara akan dihasilkan persamaan matematik yang simpel tapi akurasinya rendah ya, akurasinya rendah. Tidak benar-benar menggambarkan dari yang real. Makanya ini bagaimana saudara bisa membuat asumsi itu sehingga persamaannya simpel tapi akurasinya tinggi. Itu makanya nanti diperlukan oleh sense of engineering-nya ya. Jadi bagaimana kita bisa mentolerir error-nya mungkin cuma 10%.
Tapi simplifikasi sama matematiknya jauh, bisa sampai sangat mudah ya. Nah, tinggal plus kali gitu ya. Nah, tinggal penjelasan untuk kalian. Itu adalah assumption. Yang kelima adalah saudara perlu building equation. Building equation ini dimulai dari biasanya kalau di ini ya start from balance ya, mass and energy balance. Ini dasarnya ya. Ya, building equation itu biasanya start dari mass and energy balance. Ya, ini dari variable mass itu sudah punya ini ya, understanding prosesnya, sudah tahu nanti goalnya apa ya. Jadi sudah tahu goalsnya apa. Ya, goalsnya apa ya? Itu di sini sudah ditetapkan. Nanti apa itu manipulated variabelnya apa namanya, manipulatifnya, kontrolnya apa sudah ditetapkan di sini di awal lagi. Building equation ya. Dan maybe kalau saudara butuh additional additional equation. Apa additional equation? Sesuai tergantung dari case-nya ya. Kalau yang buildingnya nih start dari mass and energy balance ini pasti wajib ya. Itu pasti hampir semua proses kimia fisik di industri pasti mulai dari mass and energy balance. Kalau additionalnya ya, additionalnya apa saja? Additional apa saja? Apa misalkan kesetimbangan ya, termo ya, kesetimbangan ya, atau persamaan mass transfer ya, mass transfer heat transfer ya, itu mendukung dari mass and energy balance. Jadi ini ibunya ya, ini anaknya. Jadi ini di dalam energy balance saudara perlu persamaan kesetimbangan, persamaan laju ya, laju reaksi kimia ya, laju kimia, laju transfer, mass transfer, heat transfer, laju apapun itu ya, macam-macam lain, macam-macam. Sehingga saudara akan diperoleh persamaan matematika sesuai dengan goals tadi yang di awal. Adanya korelasi antara kontrol variable dan manipulated variable. Oke, masih ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Diam ini ngerti apa nggak? Gimana? Satu orang aja. Jelas apa nggak jelas? Kalau nggak jelas silakan tanya, mumpung masih di awal daripada nanti tersesat di tengah jalan. Ya, cukup jelas ya? Apa bingung? Oke, sebentar dulu ya. Nah, kita akan masuk ke contohnya sekarang. Ya. Contohnya yang dikasihkan itu adalah ini biasanya. Blending proses ya. Blending proses ya. Ada masuk, ada keluar. Nah, pertama adalah saudara mengerti prosesnya dulu, ya. Dan goalsnya apa? Ya, goalsnya apa? Nah, ini sistematik ini sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan itu ya. State, gambar dulu sebelumnya adalah understanding dulu ya. Understanding, gambarkan,
kemudian tulis variabelnya dan tetapkan apa objektifnya ya, goalsnya apa. Ini 1, 2 ya. 2. Gambarkan prosesnya, label variabelnya, dan itunya, goalnya apa, assumption ya. Kemudian building equation ya, building equation. Nah, ini start dari mass on or energy balance ya, conservation ya, conservation itu maksudnya balance ya. Nah, introduce additional equation, jadi ada equilibrium, ada laju ya, ada termodinamik dan kinetik ya, laju reaksi kimia. Oke, baru ketemu persamaannya. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Ini gimana? Kita pakai Word aja gitu. Oke, bagaimana kita bisa membuat modeling tadi ya? Word-nya apakah sudah nampak? Sudah. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, ya. Sudah terlihat ya. Saya sini pintul dulu. Oke. Saya gambar dari nol, mending saya copy aja. Oke, ya. Ini sudah terlihat ya. Oke, pertama di stepnya apa? Understanding the process ya. Understanding the process. Ya. Ini apa? Nah, tujuannya apa? Ini adalah tangki pengaduk ya. Tangki pengaduk di mana dia fungsinya adalah untuk membuat konsentrasi baru. Yaitu konsentrasi barunya itu adalah X dan W. Pertama adalah dia mencampurkan dua aliran yang keluar jadi satu aliran. Itu adalah apa namanya? Ini tadi blending proses ya. Dua input ya, 1 dan 2. Outputnya dinamakan X dan W aja ya. X itu apa? Itu adalah mass fraction ya. Jadi X itu adalah mass fractionnya ya. X itu adalah mass fraction, W itu adalah mass flow rate ya. Ya, mass flow rate. Nah, di sini untuk proses gambar, sudah saya gambar ya, ini ya, gambarnya dari buku. Tuliskan apa namanya variabelnya X1, X2, Y1, Y2, X dan W ya, ini keluarannya. Goalnya apa? Ya, goalsnya, nah ini goalsnya adalah membuat berapa W2 yang harus saya tambahkan supaya X yang keluar adalah sekian terusnya. Jadi ini gini maksudnya. Jadi X ini biasanya udah 1 ya. Jadi ini mungkin ini adalah larutan apa, garam mungkin ya, garam lah. Jadi X ini 1 murni.
X ini mungkin 0,3. Saya pengen X ini set point-nya ya. Set point-nya itu adalah 0,5. Ya. W ini konstan. W ini konstan sekitar mungkin 100 ya. Ya. Ini W-nya nggak tahu berapa. Ya, W-nya nggak tahu berapa. W2-nya adalah mengikuti berapa ya. Jadi satu konstan ini sudah ditetapkan ya, ditetapkan. Ya, ditetapkan. Ini X2-nya yang ditetapkan ya. Ini yang mau kita set poinnya. W-nya nggak ngurus ya, W-nya nggak masalah ya. Yang penting konsentrasinya 0,5 kayak gitu. Goalsnya itu dia. Pertama adalah asumsi, yang kedua sudah digambarkan ya. Describe in figure and write the variable. Oke, ya sudah ya. Biar dikatakan. Yang ketiga adalah assumption. Asumsinya apa? Yang pertama adalah mungkin asumsinya ini adalah volume konstan gitu ya. Constant hold up inside the process. Boleh ya. Volume konstan sehingga nanti dia nggak bertambah volumenya. Ya. Volume tangki ya. Tangki konstan. Yang kedua adalah densitas konstan. Apa ini fungsi densitas konstan? Aslinya kan sebenarnya kalau kita rubah konsentrasinya, densitasnya berubah apa nggak berubah? Halo? Berubah. Berubah ya. Tapi kita asumsikan dan berubah itu sebenarnya kan fungsi dari komposisi ya. Jadi densitas itu berubah karena komposisi yang berubah atau fraksi yang berubah. Nah, itu lebih rumit nanti. Maka kita katakan asumsinya adalah densitasnya konstan. Ya, kemudian teraduk sempurna. Apa dampak dari teraduk sempurna? Ada yang bisa tahu? Yang di dalam sama dengan yang di keluar. Luar sama masuknya sama Pak komposisinya. Luar sama? Komposisi waktu masuk sama komposisi waktu keluar sama. Masuk yang sini maksudnya. Beda ini. Izin menjawab. Di dalam. Di dalam tangki dan keluarnya sama, Pak. Betul, ya. Di X di dalam tangki ya itu sama dengan X keluar tangki ya. Jadi ini asumsi yang penting ya. Jadi sekali berarti ini simbolnya sama ya, berarti di sini simbolnya sama. Nah, jadi sudah X ya. Ya, jadi simbolnya di sini sama. Sehingga kita bisa memperpendek. Kalau nggak terlalu sempurna beda, makanya ini jadi variabel baru ya. Maka akan jadi lebih kompleks. Oke, sudah. Yang keempat adalah building equation. Ya, kita start dari neraca massa dulu. Neraca massa total dan neraca massa. Ya, dan neraca massa overall. Ya. Kemudian baru ini nggak ada temperatur ya, nggak ada temperatur berarti dia nggak ada neraca energi ya. Kalau dia ada perubahan temperatur maka dia ada neraca energi. Overall, neraca massa persamaannya gimana awalnya? Accumulation sama dengan input dikurangin output, Pak. Oke. Laju massa yang terakumulasi ya sama dengan laju massa yang masuk dikurangi laju massa yang keluar ya. Berarti kan laju ya, laju. Laju berarti apa? Satuannya. Kilogram per hour, Pak. Oke. Massa persatuan waktu ya. Jadi nanti
karena dia penjumlahan, ya, maka satuan di kiri itu harus sama dengan satuan di kanan. Ya. Perubahan massa akumulasi dalam sistemnya kan ini tadi ya. Jadi perubahan massa, ya. Ya. Laju akumulasi dan perubahan massa per waktu ya, sama dengan laju massa yang masuk. Ya. Perubahan massa dapat kita tuliskan kembali kalau misalkan dia katanya limit delta T-nya itu mendekati 0, ya kita bisa rubah ini jadi dm per dt in time, ya. Perubahan massa tangki dengan massa yang masuk apa saja, W1, W2, ya, min W. Oke, ya, kita jabarkan, ya. Kalau saya jabarkan ini jadi volumetrik bisa nggak? Hubungannya pakai apa? Rho dikali V, ya. Hubungannya, ya. Sehingga ini adalah karena rho-nya konstan tadi, ya. Rho dV tangki per dt sama dengan rho kali V1 plus rho kali V, ya. Berarti kan ya ini V-nya V besar kalau menunjukkan adalah volume tangki, kalau ini adalah V kecil menunjukkan laju. Oke, sehingga kita bisa ubah dia dV per dt, ya. Karena dia konstan, ya, volume konstan, ya. Volume konstan berarti apa? V konstan, ya. Berarti dV per dt-nya sama dengan berapa? 0 ya Pak. 0. 0. 0, sehingga dia menjadi V yang keluar atau W yang keluar setara dengan volume yang masuk. Ya. Kalau dV dt-nya 0. Oke, ini adalah ini adalah itu neraca massa overall. Yang kedua adalah neraca massa komponen, ya. Neraca massa komponen perhatikan, ya, perhatikan. Berarti kalau komponen adalah massa hanya komponen massanya saja. Berarti apa? Massa garam terakumulasi di dalam tangki dengan massa garam yang masuk minus massa garam yang keluar. Berarti dia ada G-nya di sini, ya. Jadi perubahan massa garam di dalam tangki dengan massa garam, ya, berarti apa misalkan setara dengan dia fraksi, ya. Massa garam ada fraksi garam dikali massa garam, ya, jadi X1 W1 plus X2 W2 min X kali W. Oke, ya. Massa di sini, ya, dapat ditekankan dalam D M tangki dikali X, ya, per dt sama dengan massa garam itu adalah X karena X sama dengan belakangnya. X1 W1 plus 2 W2 min X kali W, ya. Ya.
Jadi perubahan volumenya konstan, kalau di sini kan berarti perubahan masnya konstan. Ya. Ya. Ini jadi 2 ya, karena M-nya konstan ya, berarti apa jadinya? M tangki ya, dx per dt sama dengan akumulasi perubahan konsentrasi atau perubahan fraksi di dalam tangki yang akan berdampak pada di luar dengan X1 W1 plus X2 W2 min X kali. Oke, ini persamaan dinamiknya ya. Ini adalah persamaan matematiknya. Di sini ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan di sini? Kita membuat modelingnya. Cukup jelas? Ya. Ini kenapa kok MT-nya konstan? Ya, karena dia adalah dV per dt-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga karena dia dikali rho, ya sama aja. Ya, berarti dm per dt sama dengan 0. Ya. Konstan, keluar. Ada pertanyaan di sini? Oke, sama ya. Ya. V, rho, ya, rho-nya konstan. Jadi mungkin ini silakan di bold ya, mungkin dikasih biru-biru di sini. Nah, sekarang itu saudara sudah bisa buat apa namanya? Ini persamaan statistiknya ya. Sama statistik. Ini volume konstan. Karena yang kedua adalah ini ya, berapa W yang harus ditambahkan supaya X adalah sekian. Nah, jadi asumsinya dia adalah ini dia. X-nya konstan. Nah, kita anggap dia statistik dulu ya. Jadi kan kalau problem itu adalah statistik dulu ya. Jadi pertama adalah kita menjawab tadi asumsi statistik. Ya. Berapa W2 yang harus saya tambahkan supaya X-nya adalah 0,5 gitu ya. Ya. Kalau steady state berarti dari persamaan 1 ini itu dx per dt-nya sama dengan berapa? Kalau dia steady state berarti apa? Nggak ada akumulasi, no accumulation. Berapa berarti? 0 Pak, sama dengan 0. Oke, 0. Berarti term dari yang sebelah kiri, left apa namanya, bagian kiri itu sama dengan 0. Sehingga dia sama dengan 0 ya. Perhatikan di sini. Jadi W ini sudah X itu variabel, ya. X itu variabel, W itu sudah konstanta, W1. X2 konstanta, W2 itu variabel. Ini variabel semua. Oke. Sehingga dia perhatikan kalau untuk ini, maka yang kalau di sini saya dikasih garis di atasnya. Sehingga X1 steady state, W1. Ini satu sudah anggapnya dia sudah konstanta ya, sudah angka ya. Sudah konstanta. Itu simpel. Karena kalau saya buat ini jadi variabel, dia jadi lebih kompleks. Plus sebentar lah, kemudian X2 steady state, W2 steady state min X ya dikali W tadi kan dicapai itu apa? W1 plus W2 ya. Sehingga X sama dengan ya adalah ini X1 tadi 0,5 0,3 100 ya 0,3 100 ditambah X2 di 1 ya
kali W2 yang kita nggak tahu berapa per W2 berarti 100 ya, plus W2. Nah, jika saya ingin X itu sebesar 0,5, maka W2 berapa? Tahu ya? Tahu. Berapa W2? Boleh lah solver, kalau pengen cepat solver lah. Ya. Kalau dirubah lagi, bisa buat W sama dengan fungsi X ya. Kita rubah. Dibuat persamaan W, fungsi W, cepat lagi ya. Saya solver aja, mungkin lebih cepat. Bisa bantu mungkin hitungkan berapa W2-nya? Pak. Berapa? 40. 40. 40, ya benar Pak. Berapa? 40. Berapa? 40 pas. Iya Pak. Oke, 40 pas ya. Jadi steady state ya ini ya, steady state dulu. Karena dengan lagi, apabila ternyata ini, apabila ternyata problem one ya. Ini kalau pabriknya berjalan dengan steady state, tapi apakah selalu pabrik itu berjalan secara steady state? Enggak ya. Problem one ya, dari kondisi steady state ya, dari kondisi steady state tiba-tiba apa namanya, apa yang berubah? X1 ini ya turun kualitasnya, mungkin ada supplier yang beling ya, mungkin ya beling lah suppliernya 0,25. X1 ini sama dengan 0, ya. Maka pertanyaannya adalah berapa W2 yang baru? Yang kedua adalah berapa lama mencapai supaya X-nya tetap ya, tetap. Oke. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Apa problemnya apa? Apakah set point change apa disturbance change? Problemnya. Disturbance change Pak ya? Disturbing Pak. Oke, disturbance change. Oke, disturbance change ya. Problem one, disturbance change ya. Yang pertama itu disebut sebagai mencari steady state baru. Ya, nanti kira-kira jawabannya adalah sama caranya pakai ini. Kita tinggal masukkan aja. Diganti 0,25 ya. Ketemu nanti W2-nya itu adalah berapa? Berarti 0,25. Berarti berapa?
2,25 dikali 100 plus W2 per 100 plus W2. 50, Pak. 50. Ini new steady state. Oke. Problemnya dari nomor 2 ini. Bagaimana profilnya? X-nya. Nah ini kita turunkan dari sini, ya, dari yang atas ini, ya. Kita punya persamaan unsteady state, ya, persamaan steady state dulu, ya. Itu adalah ini. Oh, unsteady dulu, unsteady. Itu adalah ini. M dx per dt, ya, masa tangki, ya. Tangkinya mungkin berapa? 100 lah, 1000 gitu ya. M tank itu mungkin 1000 lah. Ya. M tanki atau 1000 ya. M tanki dx per dt sama dengan di W1 X1 minus plus W2 X2 ya minus W X. Ya, ini unsteady state, ya. Kalau steady state, ya, itu 0. Jadi W-nya konstan, ya. Anggap aja konstan dengan dia W1, dia X1 bar, ya. Jadi nilainya 100, ya. 100. Juga nilainya konstan 1, ya. Plus W2-nya yang dirubah, ya, dia. Berubah. Ini X2-nya 1. Min W bar X bar. Oke. Kita kurangkan. Jadi nanti ada namanya deviation variable, ya. Subtract, ya. Kita kurangkan. Ya. Jadi deviation variable itu apa? Selisih antara unsteady state dengan steady state. Kalau kita kurangkan jadinya apa? Ya, kita kurangkan jadinya NT, ya, atau 1000, ya. Kita tulis 1000. 1000 dx per dt sama dengan 100 nih, ya, 100 x1 min x bar, ya, plus ini 1, ya, W2 min W2 bar. Nah, ini W-nya saya jabarkan dulu. Atau, nah, ini lebih enak. Ini, ya, berarti ini. Min Wx ini adalah X dikali W1, ya, min X dikali W2. 7 ini. Ya, W-nya kan, tadi kan W1 plus W2, ya. Ya, W ini loh. W-nya W1 plus W2. Jadinya ini, ya. Ini kalau saya selisihkan, jadinya adalah W1 min W1X min W1X. Ini adalah min W1X bar, sorry, W2. W1 kan konstan, ya, W2 yang bergerak. Min W2 X bar, ya, min 2 X bar. Ini kalau saya selisihkan jadinya adalah
100 ya, min 100 x min x bar ya. Ini bergerak semua ya. Tadi ini gimana cetaknya? Sendiri berarti. Ini min coba kita lihat di sini. di buku. Apa? Oke ya. Division variable. Oke, kembali ke sini ya. Kita olah dulu ya. Kita olah dulu seperti ini. Bentar. MT minus X ya, W1 plus W2. Oke, kalau ini konstan, ya ini konstan, ini variabel, ini variabel, ini konstan, ini variabel. Oke, di sini. Oke, ini bonus yang tadi ya. Nah ini dx jadinya kan W1 itu oke ya.
Nah, ini profilnya ya. Jadi untuk mencapai jadi ini figur 22. Ini kompleks ya. Kalau ada 3 variabel tadi itu kita lebih kompleks ya. Karena 3 variabelnya. Jadinya ada kesulitan di tadi yang perkalian. Nanti saya tunjukkan yang division variabel yang lebih mudah. Ini di contoh soal figur 22. Oke, ini ya. Jadi ini ada soalnya ya. Strip ya. Jadi pas di sini aja soalnya ya. Jadi perlu konstan volume ya, 2 dB. Densitasnya konstan ya 900. Density tidak berubah ketika pencampuran. Nah ini ya W1 sekian, W2 sekian ya. Fungsi proses sudah beroperasi kurang lama ya, berarti dia sudah mencapai kondisi steady state ya. Berarti kalau W1 nya sekian, W2 nya sekian, X nya sekian, X2 nya sekian, maka steady state value nya berapa? Yang A adalah ini tadi ya, sama persamaannya ya, 0,5 ya. 1 W2 nya sekian, maka kalau W1 nya sekian, X1 nya sekian, W2 nya sekian, dan W nya kan pertambahan aja ya, W1 plus W2 700, jadinya sekian ya, 0,5. Sekarang kalau B ya, kalau ini apabila W1, ini W1 nya yang berubah ya, bukan X nya ya, sorry. W1 nya tiba-tiba berubah dari 500 ke 400, berarti dia minus ya, berarti dia minus ya. Nah ini kita bikin namanya ini persamaan 23 can be rearranged jadi ini 23. Nah persamaan dinamik tadi ya dibentuk jadi ini, dimana tau ini adalah ini rho v w. Jadi dibagi massa ya, massa tangki. Mbak ya, ini saya tuliskan di sini ya. Ini kan massa tangki itu kan adalah rho v konstan ya, dx per dt sama dengan rho dikali V1 atau V ya. Makanya ini adalah tahu tadi ya. Plus 1 ini W ya, maksudnya ini W, masih W dalam sini. Berarti ini adalah W. Plus W2, ini X1, ini X2, minus W ya, W kali X. Oke, tau itu adalah ini, yang bagian ini rho V dibagi W, jadi semuanya ini dibagi W steady state ya, bagi W ya, bagi W, sehingga dia menjadi, nah yang ini itu pindah ke kiri ya, ini pindah ke kiri jadinya plus kan ya. Rho V per W ya, jadinya tau ya. Kemudian ini pindah ke kiri, W per W jadinya 1 ya, 1 kali X sama dengan ini dibagi W. Habis ini ada pertanyaan?
dari perubahan persamaan yang atas ini selama 23 menjadi ini. Apakah ada pertanyaan? Sama, ini sama aja sih. Ini sama aja. Permisi Pak, izin tanya, yang tahu itu untuk mengganti P sama V ya Pak untuk tahu? Ya, rho V sama W. Ini tahu. Gimana? Ya baik Pak. Ya, ini. Dimana tahu itu adalah rho V rho per W ya. Gimana? Udah nangkap Mas Lutfi? Sudah Pak. Oke. Oke. Coba izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk yang W-nya ini dibagi W per atau W aja Pak, yang di bawahnya kok jadi W aja gitu Pak, yang di Nah, persamaan ini. 219. Oke, ya. Jadi ini ada sama dengan, tapi sama dengannya apa namanya? Gak itu ya. Gak apa namanya? Gak itu. Jadi ini paling kita dekat dulu aja ya. Kita dekat dulu nanti. Ini gimana? Ini saya clear dulu ya. Oke. In each of three parts, dari 1, 2, 3 ini ya. Jadi part ini, sama part ini, B min. Tau itu nilainya 3 ya. Jadi kita anggap dulu dia per steady state ya. Dia 3. Jadi kan V-nya tadi volumenya konstan, yaitu adalah 2 meter kubik. Densitasnya sekian ya. W-nya yang baru adalah W-nya adalah 700 ya. Jadi kan kalau kita hitung dari kalkulator ya. Kalkulator kan berarti tahu itu isinya adalah jadi rho-nya meter kubik ya. 2 kali 900 per 700. Bener nggak ini? 18. 3. Meter kubik, kilo 700. Ini per hour. Per menit, sudah menit. Oke. 18 sudah 1 ya. Ini steady W-nya W baru, jadi set baru. Berarti ini kan sudah berubah ya. Change to 400, berarti bukan 700 pernya. Berarti kan yang W1 400, W2 itu 200, 600 ya tadi. Berarti per 600 tadi. Per 600. Ya, jadi 3. Ya. 3. Jadi ini per W steady set baru ya. W-nya yang nilainya 600 ya. Steady set baru. Ya. Kemudian X ya plus C. C bintang ini apa? Ya. Jadi ini dia kenapa kok disebut bintang? Karena dia konstan semua. Apa namanya? Steady state. Ya, steady state baru. C ini nilainya berapa? Nah, right side of 219 itu ya, right side ini konstan semua, dibentuk C bintang gitu aja. Ya, C bintang. Sehingga poin B ini ya, ini efeknya ya. Jadi dia menuju ke steady state baru, di mana X yang baru itu nilainya adalah sekitar berapa ini? 0,51. Ini 0,5. Ini 0,5. Ini steady state awal ya. Initial steady state.
Lah apabila W apa namanya? W1-nya dirubah ke 400 ya. Nah, maka dia akan naik ya. Jadi W1 W2X2 ini tetap, W1-nya dirubah maka dia akan naik menuju stage baru. Ini kira-kira ini. Kalau kita masukkan data hingga nanti 0 jadi setara dengan ini. Ya, setara dengan stage baru. Kira-kira jawabannya adalah ini. Ini kan kalau kita masukkan T sama dengan tak hingga ya, ini kan pangkat min tak hingga itu kan 0 ya. Ini 0, ini 0, tinggal C bintang. C bintang berarti jawabannya adalah W1 jadi W1 tadi itu berubah ya 400 dikali 400 dikali 0,4 dikali plus 0,7 kali 200 per 600 ya. Jawabannya sekian. Di sini ada pertanyaan dulu dari sini. Di poin B. Poin B nangkap nggak kira-kira? Ini profilnya ya, dia berubah tiap waktu. Ini penyelesaiannya langsung pakai ini, solusinya ya. Ini berat ya solusinya. Ini kalau pakai apa namanya? Langsung solusinya pakai ini. Ini solusinya ada di tabel di appendix nanti. Kalau salah. Appendix. Oke, ada ini. Oke. Ini poin B. Kalau poin C, ya repeat part B, tapi case-nya adalah apabila W-nya, W2-nya yang dirubah dari 200 menjadi 100, ya. Ya. Itu bagaimana dampaknya yang C? Yang C ini, ya sama, ya. Yang C sama. Jadi persamaannya tetap ya. Cuma, nah ini kalau B itu C bintangnya 0,517 ya, 0,17 per 600 ya. Ini jadi seperti ini. Yang B, kalau dia dikurangi W1-nya dikurangi dari 500 itu yang B, jadi dia seperti ini ya C-nya. Sehingga ini jadi seperti ini. Yang C itu apabila W-nya dikurangi dari 200 menjadi 100 ya. Ya, jadi seperti itu. Yang D, apabila X-nya yang berubah, ya, dari 0,4 menjadi 0,6, ya, sehingga C bintangnya yang berubah saja di sini. Ya, C bintangnya berubah. Sudah. Oke. Yang E, repeat D sama D itu dan tentukan normalize response-nya ya, normalize response-nya. Jadi kalau normalize adalah fungsi ini xt dikurangi state awal per state baru main state awal. Paham ya? Jadi x 0 itu saat t sama dengan 0 itu adalah state awal, yaitu adalah yang tadi yang di state awal 0,5 ya, 0,5. State baru itu adalah C bintang itu state baru dikurangi 0,5. Ya ini fungsi ya, menghasilkan ternyata ya kita ambil ya, ternyata untuk semua B dan E itu akan menghasilkan persamaan yang sama. Ya coba saudara masukkan ini ya, min 0,5 ya per apa namanya hingga ya, berarti tinggal ini 0,65 per 0,5 kan dihasilkan persamaan yang sama, tinggal ini aja ya. Pak ya, kita tuliskan aja ya. Salah satu mungkin yang B itu kan ini namanya
0,5 E pangkat min T per 3 min 0,517 min E min T per 3 ya, min 0,5 per 0,517 kan C bintang menunjukkan Z baru min 0,5 ya. Oke. Oke, ini ya, ini kali ini kali ini. Oke, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Oke, saya tuliskan di sini. Yang E kita kumpulkan ya. Jadinya adalah 0,5 min 0,517 E pangkat min T per 3 ya. Ya, ini juga sama. Ini saya buat min ya. Saya buat min, berarti dia adalah 0,5 min 0,517 per min 0,5 min 0,517. Oke, tinggal minus ya, 1 min min T per 3 sama ya, ini ya. Cukup jelas? Apa ada pertanyaan di sini? Halo? Ini kalau kita repeat, kalau kita ulang untuk yang poin B, poin D, maka akan menghasilkan kesamaan yang sama ya. Karena C-nya berubah, ya C-nya berubah, ini juga berubah. C bintangnya berubah. Apakah ada pertanyaan di sini? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu yang 0,5 E pangkat min T per 3, kok ini minus ya Pak? Yang di atas itu sepertinya plus Pak. Oke. Bisa bingung. Yang ini, yang mana yang ini? Yang atas, yang bersamaan yang atas itu. Ini. Iya Pak. Oke. Ini min O plus ya mbak ini. Iya. Yang 0,517 itu kalau yang dari persamaan sebelumnya itu plus Pak. Ya, ini plus Pak. Oh ini iya. plus. Oh iya Pak. Ya, saya tulis historik. Ya, plus ya. Sama aja. Ada lagi? Ya, dari atasnya kayak sama ya. Oh ya, plus. Oke, salah tulis. Oke, ada lagi? Oke, jadi kalau kita bentuk kurvanya dalam apa namanya ini B, C, D sendiri, maka akan menghasilkan kurva berbeda ya. Jadi dari initial steady state menuju steady state yang baru di sebelah kanan, ya, misalnya T data initial T besar ya. B, C, dan D itu menghasilkan titik yang berbeda, beda perlakuannya. Kalau B ditambah, B dikurangi, satu dikurangi, maka dia konsentrasinya naik. Kalau C ya, kalau W2-nya dikurangi, maka konsentrasinya turun. Kalau X1 dikurangi, X1 berarti yang D itu apa? Yang D itu, kalau yang X1-nya ditambah banyak ya, ditambah 0,6, maka dia lebih naik. Ini dynamic. Tetapi ya, kalau kita nyatakan dalam normal response, semua B, C, dan D itu menghasilkan kurva yang sama. Itu kurva E. Ya. Dimana dia dari 0, ya, dari deviationnya 0, ya. Dari 0, kan nggak ada error ya, ke 1.
satu normalize, jadi dinormalisasi respons ya. Jadi ini normalisasi dari saat ini dikurangi awal per akhir dikurangi awal ya, jadi normalisasi ya. Jadi X tadi juga nggak mungkin melebihi nilai dari steady state baru ya. XT pasti di tengah-tengah dari awal sama akhir. Di sini ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi itu tadi ya gambaran dari ini ya. Ya, dari gambaran ini tadi. Gambaran ini. Ya, ini tahunnya ya di sini tadi. B1 ya. Kumpulkan kalau kita lebih enak. Oke. Berarti ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oke. Saya masih kurang jelas untuk penggunaan kapan saat steady state sama unsteady itu bagaimana, Pak? Karena sepertinya tadi sampai tadi kebanyakan menggunakan ya, betul. Oke, tadi saya kira bisa pakai steady dan unsteady, ternyata susah kalau variabelnya 3 ya. Jadi saya skip ya. Jadi nanti yang steady sama unsteady akan dicontohkan di next chapter ini yang pakai energi balance yang lebih sederhana, yang cuma 2 variabel ya. Gimana Mbak Fatima? Oh, berarti apa, agar lebih memudahkan itu memang pakai steady state saja ya, Pak? Data-datanya juga pakai yang steady state. Oke, sebenarnya sama saja, cuma ini saya pas belum bikin yang 3 variabel, jadi nanti bikinnya agak lama, jadi nanti daripada itu saya pakai yang di satu soal dulu. Jadi kan saya contohkan ini yang ini division variabel nanti di sini. Oke, pakai steady state. Oke, di sini kita tunggu dulu aja ya. Oke, ini untuk kita jelaskan dulu untuk model pemanas ya, menggunakan energi balance. Ya, ini enak ya, ini cuma satu input satu output ya, jadi lebih enak. Berarti kan kita dampaknya 2 ya, ke W sama ke X. Jadi ini makanya di repot ya pakai steady state, unsteady state, metode itu. Oke, kalau yang ini steady tank mode ya. Nah ini adalah gimana prosesnya? Saya ingin memanaskan tangki ya, airnya yang dalam tangki yang konstan, yang awalnya suhunya T1TI menjadi T gitu aja ya, jadi T bertambah panasnya ketika Q-nya masuk ya, panasnya masuk. W-nya ini konstan karena dia volume konstan. Oke, ini asumsi ya. Asumsinya ya itu adalah reduksi sempurna, sehingga temperatur di keluaran dan temperatur di tangki itu sama ya. Kemudian liquid volume konstan ya, sehingga inlet dan fluid masuk keluar equals, density-nya konstan. Jadi walaupun berubah temperatur, densitasnya konstan, dan juga heat capacity-nya konstan ya, walaupun berubah temperatur. Ini asumsi untuk mempermudah kita. Dan no heat loss ya, jadi nggak ada Q yang keluar ke lingkungan. Kita berangkat dari ini ya, neraca energi ya, neraca energi. Akumulasi energi di dalam tangki sama dengan akumulasi energi yang masuk plus dikurangi yang keluar. Yang masuk ada 2, ya ini kalau saya tuliskan di sini ya. Akumulasi energi di dalam tangki itu sama dengan energi yang masuk min energi yang keluar. Oke, awalnya dari neraca massa dulu. Neraca massa total dulu ya. Total ya. Perubahan massa dalam tangki itu adalah WI min W. Ini kalau rho dV per dt sama dengan WI min W, karena
dia V-nya konstan, ini 0, sehingga WI sama dengan W. Ya, ini kita tetapkan dulu. Kalau kita tuliskan W gitu aja ya. W. Maka untuk radian energi ya apa di sini? Nah, kita tetapkan temperatur di sini dia ini T ya. Maka adalah perubahan energi di dalam tangki ya. Dinyatakan dalam M tangki C kali delta T. Ya, itu adalah energinya fluida ya. Berarti ini adalah perubahan massa di dalam tangki kali C kali T min T reference ya per dt sama dengan ini sama ya W kali C kali TI min T ref. Yang ini T ya W C T min T ref ya, sehingga dia menjadi karena M-nya konstan ya, M-nya konstan ya, C-nya konstan, maka keluar M C nah DT per min T ref ini jadi DT min T ref ya per DT. DT ini berubah, T ref ini konstan, tinggal dia 0. Jadi tinggal DT per DT sama dengan WC ya. Nah, ini saling menghilangkannya. T ref-nya saling menghilangkan sehingga tinggal TI min T. Modelingnya seperti ini. Di sini ada pertanyaan untuk modeling dari energy balance-nya. T ref-nya hilang kenapa? Karena T ref-nya hilang karena ini saling menghilangkan. WC min T ref min WC min T ref ya. Jadi hilang T ref-nya yang sebelah sini. Kalau ini hilangnya kenapa? Karena DT ref per DT itu 0 ya. Kan T ref kan konstan, T referensi. Oke, kemudian nah ini jadinya seperti ini. Nah ini ya, jadinya akumulasi dapat dinyatakan dalam rho VC DT ya, yang masuk T min T ref ya, sehingga dia menjadi ini. Oh sorry, plus Q ya, ada Q-nya lagi. Kurang energinya plus Q ya. Jadi seperti ini. Ini rho kali V dengan massa tangki kali C dt per dt WC TI min T. Ya. Jadi nanti yang diukur adalah temperatur fluida, yang diukur adalah temperatur fluida, yang diatur itu adalah panasnya, Q-nya ya. Nah ini kalau model dinamik seperti ini ya cuma dua variabel. Kan TI konstan ya. Yang diatur cuma T sama Q, dua variabel. Ini lebih enak pakai ini. Ini tadi. Ini adalah persamaan unsteady ya. Jadi ini pakai USS ya. Ini pakai steady state ya. Subtrak 2 ke 1 ya, dikurangkan ya. Persamaan unsteady dengan steady state kurangkan sehingga dihasilkan ini. Kalau TI-nya hilang ya, TI-nya hilang, saling menghilangkan ya, dikurangkan. Ini ya, sehingga dia tinggal T bar min T ya, terus tinggal W atau Q, bisa sebagai Q min Q bar gitu aja ya. Ini kalau dia pakai steam ya, pakai steam, dijabarkan aliran steamnya pakai WS. Ya, dibagi WC, disederhanakan, jadinya seperti ini. Ya, kemudian nah, dinyatakan dalam bentuk ini, deviation variable. Ya, jadi deviation variable adalah variabel asli dikurangi variabel steady state. Yang T ini, jadi T bar min T itu adalah Y,
WS min WS bar itu adalah U. Ya. Sehingga persamaan ini, ya ini ada di buku ya. Jadi ini ada di buku yang di halaman ini. Bisa peroleh daripada untuk minta PPT-nya. Nah ini bisa pakai yang ini. Ya, ini sama ya sampai sini. Nah, ini tulisannya ada di sini semua ya. Ini variabel hold up. Ini yang konstan ya. Ini yang konstan hold up terusnya adalah konstan volume. Ya, sampai di sini. Ya, sama ya. Dalam bentuk key ya, Bi. Dalam bentuk key. Ini yang pakai electrical. Nah, ini yang steam tadi ya. Ini divisionnya nggak ada di sini. Oh iya, nggak ada. Kita bagi ya PPT-nya. Oke, deviation itu lebih mudah daripada modeling sendiri. Ya. Jadi persamaan ini ya dirubah bentuknya jadi ini. DT per DT jadi DY per DT. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Jadi kayak gini. Kalau Y itu adalah D per T min T bar, ya. Kalau turunkan terhadap DT, maka DY per DT sama dengan DT per DT min DT steady state per DT. Nah, ini sama dengan 0. Oke, steady state itu sama dengan 0. Sehingga dia sama. Bisa menggantikan langsung, ya. Walaupun dia selisih. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya bingung deh. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Dari gambar tadi ke sini. Model development untuk pengajian dari sini ya ke sini ada pertanyaan nggak? Nggak apa, mumpung di sini. Oke, silakan. Jadi kalau misalnya di gambar tanknya Q-nya yang mana ya, Pak? Q-nya yang ini. Liter. Ya. Oke. Ya. Jadi panas yang masuk adalah ini H, ya, ini HI, ini H out, entalpi, ini Q. Maka akumulasi energi ya dalam tangki itu adalah H yang masuk ditambah Q yang keluar adalah H. Gimana Mbak Alvina? Iya, Pak, paham. Ya. Cuma H kan dan HI ini parameternya sama, W dan C-nya sama, maka jadi gabung. Jadi ini ya, jadi gabung. Ini HI min H ya plus Q. Oke, paham Pak, makasih. Oke. Nah, jadi sudah cukup. Dari sini ini adalah persamaan steady state ya. Sama kayak nah ini Q-nya tapi diasumsikan disuplai oleh panas dari steam ya. Jadi Q itu adalah laju alir steam dikali panas steamnya apa vapor entalpi. Jadi asumsinya dia saturated steam jadi kondensat gitu ya. Dikali entalpi penguapan steamnya ya. Jadi pakai saturated steam. Delta-nya konstan. Jadi ini persamaan steady state poin 1, Q-nya dirubah dulu di sini. Kemudian steady state. Kalau steady state dia ada tanda barnya di atas. Dikurangkan ya. Nah, dikurangkan dia variabel baru. Pakai dikurangkan ya bentuk ini. Lah ini itu diganti Y atau bisa disebut sebagai T aksen ya, nanti ada yang pakai aksen ada pakai Y terserah. Ini diganti U kalau itu diganti sebagai WS aksen itu. Ini diganti sebagai DY per DT. Oh, bisa jadi per DT kan karena dia Y sama dengan T per min T, maka
dy per dt, T min T bar ya. T min T bar, maka dia jadinya dt per min dt steady state ya, ini 0 steady state ya. Maksudnya kan nggak ada perubahan waktu ya, sama aja, nggak ada efeknya di body. Oke, nah, itu sama dengan yang di sini min y ya, u. Ini konstanta semua ya, ini konstanta. Ini lebih bisa diselesaikan. Nah, ini dinyatakan tau ya. Ini dinyatakan sebagai Kp tadi ya, GKP. Ini kalau diintegrasi diselesaikan ya, dapatnya Kp 1 min E min T per tau 1 tadi ini. Oke, habis ini ada pertanyaan? Ini bagaimana penyelesaian di sini ke sini? Ini kita kasih sedikit pakai cara yang paling gampang ya, pakai Euler ya. Y sama dengan E pangkat mx yang kita sering pakai ini mungkin ya. Ya. Maka turunan dy per dt-nya apa? Dy per mt tadi. Mt ya. Ini sudah mengambil matek ya, masih ingat ya. Dy per dt adalah m e mt. Kita substitusi ke sini. Ya. Ini konstannya, ini konstanta. Ini 1 ya, P1 dia. Kp konstanta. Maka dia menjadi apa, kita masukkan ke sini ya. Tau 1 M. Oh, ini non homogen, ada angkanya ya, non homogen, gak bisa coret. Nanti ada di buku MTK ya, di mata kuliah pakai non homogen. Nah, dia nggak nol, dia nggak nol. Oke, kita pakai tabel aja. Ini pakai linear kode. Nah, ini disebut dengan dynamic model. Ya. Persamaan apa? Dynamic model. Sudah selisih antara real dengan steady state. Dynamic, perubahan dari steady state. Jadi ketika persamaan model matematik awal ini ya dinyatakan dalam bentuk deviation variable terhadap steady state, maka dia berubah menjadi dynamic model. Ya, jadi dynamic model itu adalah ini. Sebenarnya ada di bab 4 jadi lebih jelasnya. Iya, di bab 4. Oke. Tapi sementara di bab 2 ini belajar bagaimana bisa menghasilkan persamaan itu juga. Persamaan dinamiknya dulu ya. Persamaan matematika modelnya dulu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi untuk di sini. Jadi goalnya di bab 2 saudara bisa menghasilkan ini tak ya, bisa menghasilkan ini. Ya, di bab 4 nanti belajar terkait dengan steady state dan steady state tadi, membuat transfer fungsi. Oke, jadi ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa setelah saya assign. Mana tugasnya? Ada tugasnya nggak dari Pak Ari? Diberikan tugas nggak dari Pak Ari kemarin? Ada, Pak.
Apa tugasnya? Mengerjakan 3.1 sampai 3.4, Pak. Nanti dipresentasikan. Oh gitu. Oke, kalau gitu berarti banyak tugasnya. Oke, kalau gitu pagi aja. Saya set tugasnya tetap, nanti pengumpulannya 2 minggu ya, sampai apa ke depannya ya. 2. Gini yang ini temperatur tapi ya, bukan panas tapi temperatur. Oke, satu soal aja. Silakan dikerjakan example 21 ya, dibuatnya ini aja tugasnya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk itu? Dibuat modelingnya dari gambar ini ya. Jadi dia pakai energy balance nanti ya. Oke, energy balance. Jadi nanti dari gambar variabelnya, asumsinya apa? Ya, asumsinya apa? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin demikian dari kelas Dindar Pro pada pagi hari ini. Nanti akan saya share untuk PPT-nya yang chapter 2 dan tugasnya di Classroom. Ini silahkan dicek. Tapi enaknya sih kalau seminggu ke depan bisa nggak sampai Kamis depan dikerjakan? Ada soal aja Pak. Saya tugasnya banyak dari Pak Ade. Saya banyak sudah. Oke ya. Soalnya nanti biar enak kita bahasnya di hari apa ini? Di hari Rabunya ya. Oke, saya kasih due date-nya aja 1 minggu, tapi nanti setelah mau mengumpulkan kapan ya. Oke. Mungkin demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup mungkin demikian yang bisa kita bahas di pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.